kembalilah tadi kan kolaborasi penting. Kolaborasi penting. Kolaborasi is a must. Itulah Bang Thompson. Ini kebetulan ada titik tadi Pak Erickson bilang bahwa itulah pentingnya seorang kepala daerah, pemimpin di daerah ini. Ini kan saya sudah lihat dari berbagai media sosial dan juga kalau saya keliling ke Tapanuli Utara ini Pak Erickson ini didorong ini Pak Erickson jadi bupati untuk tahun 2024. Gimana kira-kira? Apa yang Pak Erickson berikan tanggapan kalau ada masyarakat? Kira-kira ini kan kira-kira jawaban ke mereka apa? Mungkin biar banyak yang mendengar ini Pak Erickson. Ini kan kalau biasanya kita tampil ke suatu daerah, oke, ini Pak Erickson bisa ini jadi pemimpin Taput. Kira-kira biasanya apa yang Pak Erickson jawab ke mereka, Pak? Iya ya. Memang di era informasi sekarang, ya, masyarakat ini kan makin cerdas. Makin cerdas. Informasi yang dia dapat makin banyak, kemampuan dia untuk menginterpretasi lebih kuat, ya, kan, lebih menyeluruh, kan begitu kan? Koneksinya kemana-mana. Jadi dan dia juga kan pasti masyarakat itu kan membaca-baca kan ini arahnya kemana gitu kan? Iya. Ya, tentu itu biarkanlah mereka bebaslah menerjemahkan kan, iya, begitu kan? Artinya itu memberikan indikasi bahwa masyarakat ini memang butuh ataupun rindu akan hal-hal yang baru. Yeah. Rindu akan perubahan. Ya, rindu transformasi. Nah, itu dulu satu poinnya kan. Yeah. Nah, tentu ketika misalnya mereka bilang kami mau Pak Erickson mau jadi bupati, yeah, kan jawabnya kembali kepada mereka sebenarnya kan. Karena mereka yang menentukan. Karena mereka yang menentukan. Yeah. Jadi kalau kita kan tentu kan mau jadi kepala daerah itu kan tidak seperti menjawab matematika kan, yeah, 1 tambah 1 sama dengan 2 kan, gak begitu. Jadi di sana kan banyak variabel-variabel memang harus kita pertimbangkan kan begitu. Tapi kita berkeyakinan gitu aja. Masyarakat itu pasti ingin ada sesuatu yang berubah. Kan mereka sudah sudah terfeeding, sudah, yeah, mendapat ilmu sangat banyak. Mereka mau mungkin apa yang selama ini kita ceritakan mau terwujud. Yeah. Mau seperti itu benar-benar terjadi. Dan itu kan memang sebagian sudah kita praktekkan walaupun memang skalanya kan belum begitu luas. Yeah. Karena kalau mau skala lebih luas kan butuh otoritas kan. Yeah. Kan butuh di situ kebutuhan penganggaran, butuh kebijakan. Kan kira-kira begitu. Yeah. Namun bagi saya sih yang utama beginilah, program yang kami lakukan ini harus kita lakukan dengan totalitas. Di benak saya, generasi muda ini harus menjadi generasi yang memiliki daya saing yang tinggi, daya saing global. Nah, Indonesia kalau nggak salah sekarang kan tingkat daya saingnya itu 44, ranking 44. Kan itu sangat jauh kan? Di dunia ya? Di dunia, global. Bagaimana ini bisa kita ikut berkontribusi meningkatkan daya saing ini? Kan begitu kan? Ya, kemudian juga kita lihat di sekarang ini kan bahwa paradigma pendidikan itu udah berubah. Yang dulunya fokusnya ada di akademis, sekarang kan sudah holistik. Yeah. Bicara di sana karakter, kan? Bicara di sana pengembangan skill, kan, ke vokasi kan? Yeah. Tentu ini kan juga kan harus dipikirkan ini. Jadi saya memang terus terang saja, kami sekarang terus terang memikirkan sekarang apa lagi sih yang harus kami lakukan. Yeah. Dan itu sebenarnya Pak Erickson, yeah, yang tidak dipunyai masyarakat. Masyarakat tidak mampu untuk memikirkan itu. Makanya mereka mendorong Pak Erickson. Ini mungkin lebih tajam lagi saya tanyakan ke Pak Erickson. Tadi kan Bapak istilahnya katakan udah sering didorong ini. Sudah masuk nggak dalam pertimbangan Pak Erickson ini? Artinya dari apa yang didorong mereka ini kan, kalau contohnya ya didorong-dorong begitu aja, tapi Bapak semacam oke, cukup saya hanya lewat Bisukma dan HKTI misalnya, ya kan? Tetapi kan terkadang sebagai manusiawi, kalau kita sering turun ke lapangan, kita nggak sanggup kalau menolak dorongan-dorongan ini.
Dan ini Bang Thompson ini luar biasa ini. Pertimbangan yang saya pikir kan menjadi evaluasi dari hari ke hari. Yang tadinya kita, contohnya Pak Erickson nggak terpikirkan, saya yakin sebagai manusia kan pasti pertimbangkan juga. Kira-kira apa yang apa namanya sekarang yang terjadi? Ya tentunya kan saya ini manusia biasa ya. Ya suka sih ya terlintas di pikiran saya. Ya gimana ya kalau saya misalnya mengikuti apa yang diharapkan oleh masyarakat ini. Tapi kembali tadi saya pikir udahlah saya fokus dulu lah untuk berkontribusi supaya mereka tahu sebenarnya, lebih tahu lagi bahwa sesungguhnya untuk membangun masa depan itu adalah begini. Kalau sudah cocok, ya dia senang, dia jatuh cinta, kan tinggal melanjutkan tuh, kan? Artinya suatu waktu misalnya, oh ya, ayo dong kita duduk bersama, mari kita siapkan bersama-sama, misalnya begitu kan, boleh saja kan. Jadi itu poin pertamanya. Kedua, tentu kan untuk masuk ke area itu kan perlu persiapan banyak lah ya. Persiapan, ya saya harus mengakui persiapan itu sudah saya lakukan, ya persiapan, ya persiapan bagaimana mengkapitalisasi diri, bagaimana membuat program itu lebih tajam, lebih dirasakan, bagaimana berkoordinasi dengan seluruh kelompok masyarakat, tidak hanya di level di domestik, karena saya pikir saat ini seorang leader itu harus memiliki juga networking global. Ya seperti tahun ini saya sudah 3 kali saya bepergian ke luar negeri khusus ya, khusus untuk membicarakan tentang pertanian. Ke Belanda saya bicara tentang teknologi, saya ke Vietnam bicara tentang budidaya, ke Singapura saya bicara tentang bagaimana hilirnya, bagaimana di sana pasarnya. Tentu kan pengetahuan ini, pemahaman yang lebih luas itu akan membantu misalnya ketika misalnya suatu waktu ada kesempatan saya untuk dapat berkontribusi lebih jauh lagi kan. Tentu kan untuk berkontribusi itu kan tidak hanya satu posisi begitu kan. Artinya apa? Semakin kita memiliki kemampuan, semakin kita memiliki pengetahuan, semakin luas networking kita, semakin banyak teman. Ketika ada program, semakin mudah kita melakukan dan semakin cepat itu bisa kita kerjakan. Dan itulah artinya eksekutif ya. Nah, itulah eksekutif. How to execute. Kan begitu. Nggak boleh lagi. Jadi kalau misalnya lah kita diberikan kesempatan, jangan lagi terlalu lama bincang-bincang. Nggak boleh lagi coba-coba. Nah, nggak boleh lagi coba-coba. Kan begitu kan? Jadi begitu kan. Sekarang harus layak kita lakukan semua persiapan-persiapan itu. Kan mau jadi apapun kita, namanya membangun kemampuan itu tidak harus mau jadi apa, kan? Tapi kalau misalnya nanti mau jadi apa itu kan lebih mudah, kan menciptakan kita probability, menciptakan peluang, kan begitu kan? Saya pikir masyarakat juga begitulah. Kalau dilihatnya misalnya seseorang itu nggak punya kapabilitas, masyarakat udah pintar loh. Ya misalnya hanya berkuak-kuak saja, tidak melakukan sesuatu, kan? Kemudian tiba-tiba melakukan sesuatu di ujung-ujung, kan gitu? Karena ada orang begitu kan bilang, biarlah bekerja di ujung-ujung aja lah. Ngapain melakukan itu? Kita kan bukan itu values kita. Itu yang disebut orang sekarang topu burju. Topu burju nggak begitu. Kita kan nggak begitu lah ya. Kalau ini udah bekerja terus ya? Ya kita. Jadi kan kita kan sudah ini ya, mulai tahun 2009 ya, sudah 15 tahun ini. Kita terus bekerja kan itu. Tapi biasalah masyarakat kan ada spanduk, enengnya agak biasa dong. Mau jadi apa? Ada baleho kan gitu. Biasalah itu kan. Tapi ya itulah. Biarkanlah itu kita juga bagian dari peran serta mereka dalam alam demokrasi ya. Iya betul. Ya kemudian memang saya begini pikir ya. Jangan pernah kita salahkan masyarakat. Boleh saya katakan masyarakat ini adalah hampir semuanya orang baik. Semuanya pasti mereka itu berpikirnya untuk kebaikan. Jangan sedikit-sedikit misalnya, wah masyarakatnya itu susah, masyarakatnya itu mata hepengon, kan? Masyarakatnya itu susah diajak ngomong, semuanya harus dengan uang. Siapa bilang? Itu saya pikir penghinaan itu. Dan justru yang menciptakan propaganda itu adalah calon-calon pemimpin yang tadi, yang mereka sebut topu burju itu kali. Maksudnya gini lah.
saya agak dekat dengan program-program bagaimana bisa kita menjual ide kan. Contoh lah, kalau di marketing itu kan ada misalnya orang menonjolkan kualitas produknya, ada menonjolkan layanannya, ada menonjolkan misalnya bagaimana cara mendistribusikan barangnya, ada juga yang menonjolkan harganya dengan diskon. Hemat saya, yang bermain di diskon itu nggak kreatif, dikit-dikit diskon. Kan sekarang kan zamannya zaman memberikan nilai tambah. Nah, sama ini dengan juga, kalau misalnya orang ketika dia misalnya maju ke perhelatan politik, dikit-dikit, wah kasih uang aja. Nah, itu tadi kan yang Pak Thompson bilang, sebenarnya itu merusak masyarakat. Ketika dia misalnya berpikir, kita ngasih uang aja lah caranya supaya saya dipilih. Nah, coba, itu sebenarnya udah merusak masyarakat loh. Dan sekaligus juga memberitahu kepada masyarakat, saya ini nggak ada apa-apa, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya program loh, kecuali duit saya ini. Nah, kan artinya kalau seperti itu, ya seorang kandidat, baik legislatif, eksekutif, ya apa mau kita harapkan? Apakah kita harapkan dia akan membuat perubahan? Nggak akan mungkin. Dia akan memikirkan uang saya ini kembalinya kapan? Kan begitu kan? Nah, itu yang saya pikir tadi, yang memang harus kita semuanya petakan dengan baik lah. Saya katakan, masyarakat itu sangat baik semua. Apalagi masyarakat di Tapanuli ini ya, orang-orang baik kok. Hanya mereka itu kan tidak mengerti, kurang paham tentang kita, tidak tertransformasi dengan baik jalan pikiran kita. Kami makanya di berbagai desa, seperti yang dibilang Bang Thompson tadi ya, mereka memang begitu. Setelah mendengarkan cerita kita, songoni domang, songono maniana teh, lah serohana begion. Songoni amang merubah nama kami. Dan hepingi HP na utama. Odo na perlu kemajuan itu, kemajuan anak-anak, kemajuan ekonomi, kemajuan daerahnya. Kan itu sebenarnya. Karena yang kita sebenarnya yang dijual itu adalah gagasan bagaimana mengembangkan masa depan anak-anak. Bagaimana menyiapkan masa depan anak-anak, bagaimana memperbaiki ekonomi, bagaimana memperbaiki pertanian ini, bagaimana memperbaiki UKM, bagaimana memperbaiki pariwisata, kan begitu sebenarnya. Dan gagasannya di situ. Titiknya sebenarnya meningkatkan kesejahteraan semua. Warga yang kita pimpin itu ya. Iya, betul. Iya. Kalau berbicara dengan Pak Erickson ini, kita korek-korek dikit langsung keluar banyak dia. Jadi kita sebagai host gitu nggak susah-susah amat, karena wawasannya sangat luas. Apapun yang kita bawa sebenarnya dia pasti banyak keluar. Makanya tak cukup satu kali pertemuan berbincang dengan Pak Erickson ini. Itu sebabnya sebenarnya ya secara tidak itu sering dalam beberapa tulisan saya, kalau warga Tapanuli Utara tidak memberi kesempatan ke Pak Erickson menjadi bupati misalnya, itu kerugian bukan di Pak Erickson. Kalau Pak Erickson sih udah santai, apapun dikasih kegiatan pasti jadi sesuatu gitu. Artinya yang kecil pun dikasih kegiatan, istilah orang Batak, pasti jadi barang itu gitu ya. Yang gede pun pasti dia bisa selesaikan dengan baik. Tinggal sekarang nih ke masyarakat Tapanuli Utara. Secara tidak langsung tadi Pak Erickson bilang berbagai dorongan dari masyarakat sebenarnya tanda kutip dipertimbangkan. Itu bisa saya simpulkan dari tadi beberapa persiapan yang dilakukan oleh Pak Erickson sendiri. Ya, Pak Erickson, ini kan kalau kita melihat politik ini kan nggak ada habisnya. Makanya tadi Pak Erickson sebenarnya nggak mau digiring-giring berbicara tentang politik. Tapi kan politik itu sebenarnya apa yang kita lakukan itu sebenarnya politik kan gitu. Di masyarakat, apa yang kita berbincangkan misalnya itu kan sebenarnya semua tujuannya ya katakan politik itu sebenarnya tadinya ujungnya adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Tetapi terkadang yang dianggap manusia ini atau warga ini, politik itu hanya saat-saat pemilihan saja, padahal prosesnya panjang. Oke, Pak Erickson, seperti apa tadi kan ke masyarakat dari masyarakat banyak dorongan. Seperti apa yang Pak Erickson lihat contohnya ya
politik lokal lah di Tapanuli Utara itu? Apakah masih ada katakanlah ya gap komunikasi antara katakanlah kader-kader partai dengan masyarakat, sehingga ya banyak ide-ide atau aspirasi dari masyarakat itu nggak nyambung ke wakil-wakil mereka atau partai politik. Kira-kira apa yang udah Pak Erickson lihat lah di masyarakat itu? Ya, jadi seperti yang tadi kita bicarakan kan, masyarakat ini makin cerdas. Iya. Masyarakat tentu kan menonton tuh, Iya. kan mana yang memang setelah diberikan kepercayaan kepada legislatif, eksekutif, mana yang mengerjakan, mana yang tidak. Iya. Tentu kan dalam konteks mana yang berkinerja, mana yang tidak, saya kan tidak punya tools untuk itu ya. Iya. Dan bukan begitu fokus saya sebenarnya. Fokus saya adalah, ayo saya mengerjakan sesuatu untuk ke depan. Iya. Tentu sebagai sosok yang diberikan misalnya sebagai legislatif, eksekutif, ya saran saya sih haruslah juga totalitas untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat. Ya, kita itu dipilihkan bukan untuk semata-mata mendudukkan kita di jabatan itu, tapi agar kita melayani mereka, agar kita membawa mereka kepada kehidupan yang sejahtera. Kan sangat sayang kan, katakanlah seorang anggota legislatif kepala daerah kalau dalam 5 tahun misalnya periodenya, kalau ditanya Gak melakukan apa-apa. gak melakukan apa-apa. Kan harusnya begitu ditanya misalnya nih kan, mungkin dengan mudah nanti kan begini. Ini kan ada yang periode 2 kali, periode 3 kali. Masyarakat itu boleh bertanya begini, Bapak Dewan ataupun Bapak Kepala Daerah, selama Bapak menjabat, coba dulu Bapak sampaikan apa saja yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat Bapak. Harusnya list itu udah ada di mereka ya. Harusnya itu tidak punya, ya benar list, dan itu tidak perlu ditulis-tulis lagi, sudah harus dia lancar sampai dia cerita sampai ke ujung. Kalau ada dikerjakan. Kalau dikerjakan. Masalahnya banyak yang tidak melakukan apa-apa. Nah, itu pertama ya. Jadi tentu kan kedua, semua kan harus tetap juga belajar. Iya. Legislatif harus belajar, kepala daerah harus belajar. Kan? Belajar dari manapun. Sekarang itu harus go detail, harus turun ke lapangan. Kalau dulu pendekatannya boleh kita dari teori, kita bagaimana mempraktekkan. Sekarang kan sudah banyak sekali teori-teori lagi yang nggak relevan. Maka sekarang itu kita harus menghadirkan teori-teori baru dengan banyak berpraktek. Harus bottom up ya. Iyalah, harus bottom up. Jadi karena dinamika kan cepat tuh. Iya. Maka dinamika yang terjadi di masyarakat ini harus segera kita dapatkan, kan? Sehingga kebijakan publik itu adalah kebijakan yang mensolusikan persoalan masyarakat. Iya. Sebagai contoh lah kemarin kan, ada persoalan itu pupuk mahal, Iya. kan begitu kan? Terus ketika pupuk mahal, apakah kita berdiam? Harusnya enggak kan? Kami dari Himpunan Kerukunan Tani kemarin langsung aja kami bergerak. Ayo harus ada solusi. Resolusinya adalah dengan pupuk organik. Kita edukasi masyarakat. Kita perluas edukasinya ke berbagai kecamatan. Kan begitu kan? Tapi karena kami punya otoritas yang terbatas, kami punya source yang terbatas, kami bisa aja begitu aja. Harusnya yang begini kan lebih diintensifkan, kan? Dibuatkan itu, didorong menjadi industri. Kan begitu ceritanya, supaya jadi solusinya produknya massal ya, jadinya. massal kan? Iya. Kan begitu kan? Nah itu, jadi itu yang saya katakan tadi. Maka ayolah, ketika sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat, jangan lupa itu dititipkan. Jadi jangan sampai ada orang beginilah, ini rezeki yang diberikan kepada saya. Bukan rezeki itu, kan? Itu adalah tanggung jawab. Pelayanan. Iya. Kan begitu. Kalau melihat misalnya jadi eksekutif, jadi legislatif itu rezeki, itu salah berpikirnya. Iya. Kan? Ini Justru harus tanggung jawab. Kan begitu kan? Tanggung jawab sebenarnya. Jadi kalau orang misalnya diberikan jadi kepala daerah, harusnya dia lebih banyak memikirkan masyarakatnya. Iya. Bukan lebih banyak memikirkan dirinya Atau kelompoknya. Kan begitu dia misalnya sudah jadi terpilih jadi kepala daerah. Itu untuk semua warga. Dia dituntut oleh semua warga, dia milik semua warga, bukan lagi milik partai. Bukan lagi milik hanya kelompok pemilihnya. tertentu. Iya. Bukan milik pemilihnya.
Kan begitu kan. Ini kan jadi banyak potensi yang membuatkan kan terpecah-pecah. Iya. Nah itu yang jadi mumpung ingat ini ya. Ada dua values, nilai-nilai yang harus kita kuatkan khusus di daerah kawasan Danau Toba ini. Yang pertama, soliditas. Harus kompak kita semua ini. Ya, jangan persoalkan lagi marga, jangan persoalkan lagi agama, jangan persoalkan lagi suku, jangan persoalkan lagi latar belakang. Kan begitu kan? Ayo kita kompak. Kepala desa semuanya harus berperan, bukan miliknya kelompok ini. Demikian juga pejabat-pejabat. Begitu kepala daerah, semua ayo kita rangkul semua. Yang sempat misalnya tersabit-sabit ini, terpecah-pecah, ayo dong konsolidasi dong. Apa salahnya dikumpulkan makan bersama itu kan? Kan dulu ayo di lapangan ini makan bersama, ayo kita sama-sama membangun ya. Saling memaafkan. Kan kalau ada yang kurang, pastilah semua orang pasti kekurangan kan? Nah seperti itulah saya katakan tadi. Soliditas harus dibangun dengan sangat kuat di kawasan Danau Toba, kan supaya kita jangan terpecah-pecah. Tidak zamannya lagi ada kondisi yang membuat kita harus terpecah-pecah. Ya, orang Batak itu kan marsaur doh kita. Tadi kan udah sepakat kolaborasi, kan betul kan. Yang kedua, values yang kita inginkan adalah kita bangun kesejahteraan bersama. Gak boleh lagi kesejahteraan itu terjadi hanya di satu kelompok tertentu. Harus hidup sejahtera bersama-sama. Tentu untuk mengerjakan ini kan perlu ada formula strategi. Kan perlu ada proses manajemen. Makanya jadi kepala daerah itu ya harusnya sih lebih tajam juga kan, belajar strategi bagaimana membangun suatu wilayah, membangun masyarakat untuk hidup sejahtera. Tentu ada tahapan-tahapannya itu kan. Kan ada yang disebut dengan pahami internal, eksternal faktor, buat formulasi strateginya, buat rancangannya, apa programnya, kan seperti apa budgetnya dan lain-lain lah ya. Saya pikir itu dan itu harus yang Pak Erikson tadi sampaikan terakhir itu harus kita simpan nanti untuk Pak Erikson pakai pada saat nanti jadi bupati, Pak. Karena kalau tidak, karena kalau tidak ini kan gak ada habisnya nih kalau Pak Erikson kita gali. Tapi memang waktu nggak bisa kita beli, artinya ya perbincangan ini pun harus kita sudahi, bahwa nanti kalau masih ada banyak ilmu-ilmu yang kita mau korek dari Pak Erikson mungkin di lain waktu. Saya pikir untuk kali ini itulah dulu perbincangan kita Pak Erikson, karena ini udah lumayan panjang. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita ini masyarakat teredukasi, masyarakat juga diberi informasi sehingga masyarakat nanti terutama Tapanuli Utara bisa melihat, oh ada Pak Erikson nih, Erikson Sianipar yang sudah berbuat dan juga sudah banyak melakukan hal-hal positif di Tapanuli Utara. Ke depan kalau masyarakat Tapanuli Utara ingin lebih maju lagi, berikan lagi tugas yang lebih berat ke Pak Erikson. Saran saya, jadikan Pak Erikson menjadi Bupati Tapanuli Utara. Saya pikir itu Pak Erikson akhir daripada perbincangan kita ini. Di lain waktu Pak Erikson kita berbincang tentang banyak hal, termasuk yang nanti yang dilakukan lagi di masa-masa yang akan datang di Tapanuli Utara dan di sekitar Danau Toba. Terima kasih Bang Thomson ya, luar biasa diskusi kita sore hari ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Tapanuli Utara yang selama ini sudah membangun hubungan baik dengan kita. Saya percaya Bapak Ibu Amanginang adalah orang-orang baik. Ya, saya tidak mau ada siapapun menyalahkan Amanginang. Tentu terlalu saya. Ya, situasi ini harus kita rubah. Kita punya masa depan yang gemilang. Untuk menggapai masa depan yang gemilang, perlu kita kerjasama. Perlu kita sama-sama mendengarkan, sama-sama belajar,
dan mari kita sungguh-sungguh fokus untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan apa tadi? Dengan kita meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan. Kedua, membangun karakter kuat. Kemudian yang ketiga, mari kita pastikan kita juga punya keterampilan. Dan di atasnya itu semua, iman yang kuat adalah menjadi jawaban semua yang kita bicarakan tadi. Tuhan tentu sudah merancang, kan? Bagaimana kira-kira tabut ke depan. Sudah merancang juga itu. Siapa akan menjadi legislatif, siapa akan menjadi bupati, siapa akan menjadi kepala daerah. Gitu ya. Terima kasih Horas. Salam Bisuma. Beta Bature. Beta Bature. Itu tadi di endingnya tadi Pak Erikson terharu terkait berbicara tentang masyarakat. Itu artinya secepatnya kami akan berbincang lagi. Akan saya korek apa kira-kira yang membuat Pak Erikson sangat terharu ketika bicara tentang rakyat. Oke, dari pinggir Danau Toba, saya Thomson Siagian, Pak Erikson Sianipar, Horas.